Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan pastinya tidak ingin merugikan pihak lain. Terkecuali pihak tersebut merugikan pihak lain, maka saya akan bahas di setiap konten yang saya sajikan. Seperti itu teman-teman ya. Tidak terasa ya teman-teman ya, sudah memasuki bulan puasa yang sebentar lagi juga tidak terasa akan menjelang lebaran teman-teman ya. Maka kalau bisa bagi teman-teman di luar sana tetap menjaga ibadah puasanya hingga lebaran tiba teman-teman ya. Jangan sampai dikotori dari pikiran, dari perkataan, apalagi perbuatan teman-teman ya. Saya hanya memberikan sedikit saran, bukan menggurui ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini cuaca sangat amat cerah teman-teman di sini ya. Tidak hujan, tidak juga mendung. Semoga untuk teman-teman di luar sana yang berjualan, berdagang, ya, yang sudah menjajakan dagangannya juga bisa mendapatkan berkah pada hari ini dan keesokan harinya teman-teman. Baik teman-teman, pada kali ini saya mungkin agak sedikit keluar jalur dari yang biasa saya bahas ya, antara pinjol biasanya, kemudian hal yang berhubungan dengan penipuan, yang diduga penipuan ya, dari oknum-oknum nakal ya teman-teman, baik itu penipuan yang pasti atau masih penipuan yang terindikasi. Tetapi kali ini saya berusaha menanggapi satu komentar. Ya sebetulnya saya pernah membaca komentar tersebut ya, cuma lupa di video yang mana. Salah satu di komentar itu menyebutkan kalau bisa saya membahas tentang permasalahan yang lagi viral, yaitu tentang habaib ya. Sebenarnya ini bukan karena saya, tetapi ketika saya mempelajari di YouTube banyak juga saya perhatikan ya, konten kreator yang lainnya atau YouTuber lainnya itu juga mereaction, memberikan pendapat mereka baik itu sesuai logika maupun ya sekedar hanya narasi. Di sini saya juga berusaha, tetapi saya tidak akan terlalu melebar jauh. Saya hanya di sini dalam hal logika teman-teman ya. Di sini ini permasalahannya adalah saya mungkin pernah membahas di konten saya beberapa bulan yang lalu, tepatnya 2 atau 3 bulan yang lalu teman-teman ya, tentang Habib Bahar yang diduga mempraktekkan ilmu kebal, sehingganya ada oknum atau ada pihak lain yang mengatakan beliau itu sedang masuk ke ranah perdobolan. Di video itu sudah saya berusaha memberikan counter dengan logika dasar yang mudah untuk diterima teman-teman sebetulnya ya. Kenapa saya katakan? Ini sebetulnya bermula dari video beliau. Awal mulanya ketika saya mendapat komentar seperti itu, saya membaca, ya kan, saya baca komentar itu, saya berusaha mencari tahu viralnya sejauh apa, permasalahannya seperti apa. Ya teman-teman ya. Kemudian saya melihat beberapa konten kreator dan salah satu konten kreator itu memang di situ saya lihat, saya tidak akan menyebut namanya, tidak akan menyebut nama beliau, saya kecuali Habib Bahar akan saya sebut ya, karena beliau kan merupakan tokoh. Ya teman-teman ya, saya tidak ingin menyebut karena nanti dianggap pansos. Ya, karena saya lihat channelnya juga cukup besar dengan subscriber yang banyak. Sementara saya ini apa teman-teman, masih ya subscriber seperti ini. Dengan jumlah kurang lebih 42 subscriber ya yang ada di channel saya ini. Dan saya memang tidak ingin mencari sensasi, juga tidak ingin memberi subscriber ya teman-teman ya. Walaupun memang dananya itu bisa saya upayakan untuk memberi, tapi itu tidak baik ya. Tidak dengan cara yang jujur. Nah dalam hal ini saya tidak ingin pansos, saya tegaskan ya. Jadi khawatir nanti ada penggiringan opini, oh Bang Bro pansos nih sama si A, sama si B, sama si C gitu. Tidak. Bahkan ketika saya membahas tentang konten kreator yang menyarankan untuk melakukan pinjaman online kemudian tidak dibayar, saya juga tidak sebut nama channelnya, tidak sebut namanya. Ya teman-teman ya. Di sini mungkin permasalahannya adalah salah satu oknum ya, saya katakan oknum konten kreator. Di situ memberikan narasi yang menyudutkan Habib Bahar. Di mana beliau ini, Habib Bahar itu tadi selalu di roasting, bahasa umumnya teman-teman ya, di roasting, tetapi tidak mendapatkan tanggapan secara langsung. Karena seperti yang kita tahu, beliau itu seorang ulama yang sibuk ya. Kalau saya ngomong seperti ini, ya saya nggak tahu nanti ada komentar apa di kolom komentar video saya ini. Kemungkinan saya akan dibilang
kadrun mungkin, atau mungkin saya dibilang apa itu budak begitu. Ya, tapi silakan, itu adalah opini yang mau berkomentar karena kan cuma jari ya teman-temannya, tidak face to face. Itu saya pun sudah siap kalau seperti itu. Tapi dalam hal ini saya berusaha menararkan dari logika saya. Kita berpikir secara logika teman-teman ya. Hal ini awalnya dipicu oleh video yang beredar di YouTube. Video singkat yang beredar, yang dimana di situ Habib Bahar, pernah saya bahas di video saya sebelumnya, itu mempraktekkan suatu penebasan senjata tajam tetapi tidak menimbulkan luka kepada orang yang dipraktekkan. Seperti itu ya isi videonya. Silakan teman-teman cari. Dan di situ saya perhatikan di video-video yang beredar itu tidak ada sedikit pun terucap dari kalimat dari omongan beliau itu tidak ada terucap bahwa ini adalah ilmu kebal. Saya ijazahkan kepada yang menonton atau kepada yang akan menemui saya ijazahkan ilmu ini. Ya mungkin dengan alih-alih dengan alasan untuk menjaga diri, untuk pergi ke medan perang, silahkan temui saya akan ijazahkan. Beliau tidak ada ngomong seperti itu. Ya, itu secara logika teman-teman. Tetapi ada pihak-pihak di luar sana menggiring opini itu tadi. Ya, menggiring tanpa bertabayun, tanpa bertatap muka, tanpa klarifikasi secara langsung. Langsung menggiring opini bahwa itu adalah perdobolan. Beliau sedang melakukan perdobolan. Nah, itu dengan bangganya ngomong seperti itu. Kalau saya lihat di channelnya itu kebetulan yang oknum yang sedang membahas Habib Bahar ini juga beragama Islam. Nah, sebetulnya ini kan sesuatu yang memprihatinkan. Sesama Islam, sesama Muslim, saling menjatuhkan. Setelah saya telisik lagi, saya coba mencari tahu lagi ya di YouTube tepatnya, saya tidak mencari ke media yang lain di YouTube. Ternyata memang ada pihak-pihak dari bisa dikatakan habaib juga yang memang membuat salah satu oknum tersebut sakit hati. Itu yang saya tahu karena saya baru saja mengikuti ya teman-teman ya. Tetapi sebelum-sebelumnya saya memang tidak mengikuti. Tetapi sekarang merambat ke Habib Bahar. Nah disinilah yang terkadang saya merasa ini sebetulnya kita berpikir logika saja teman-teman ya. Ada kepentingan yang memang didasari dari penggiringan narasi. Apa Anda bingung? Saya perjelas begini ya. Habib Bahar melakukan kesalahan atau tidak, beliau tetap akan ada yang membenci. Itu sudah pasti. Saya pernah katakan, kita sendiri saja teman-teman, kita akan menemui dua orang. Dalam hidup kita itu pasti kita menemukan dua tipe orang. Orang yang memang baik kepada kita, orang yang suka kepada kita, atau orang yang memang jahat kepada kita. Kita berbuat baik, dia tidak suka. Kita berbuat jahat, dia tambah tidak suka. Kita pasti akan menemukan dua tipikal karakter seperti itu, teman-teman. Apalagi seorang Habib Bahar. Tentunya beliau akan sangat banyak sekali yang tidak suka dengan penggiringan narasinya adalah beliau kalau ceramah keras, mengajarkan seolah-olah itu mengarah kepada radikalisme, seperti itu. Padahal beliau tidak pernah mengatakan, ayo, saya belum pernah ya, mungkin bisa bagi di kolom komentar jika memang ada komentar beliau, ayo sekarang kita serang istana, kita bunuh orang-orang yang ada di sana, semisalnya ya, semisal. Saya belum pernah menjumpai itu teman-teman. Jadi sebetulnya kan ceramah ya atau misalnya dakwah seperti itu memang tergantung dari momentum. Hal apa yang seperlunya itu untuk diangkat. Tapi kembali lagi ya itu semua bisa dipertanggungjawabkan dari beliau sendiri. Bukan kita ini yang mengkritik beliau tanpa bukti yang jelas, hanya narasi saja. Dan yang perlu teman-teman ketahui di YouTube ini ya, tidak ada pengawas teman-teman, tidak ada badan pengawas seperti televisi teman-teman. Ya kalau televisi itu ada namanya KPI ya teman-teman ya. Nah kalau di YouTube tidak ada KPI-nya, jadi siapapun bebas kecuali mungkin kalau terlalu vulgar itu akan di-banned dari YouTube otomatis walaupun tidak ada yang merapor. Yang saya tahu seperti itu, tapi mungkin sudah ada yang bisa lolos ya dengan yang vulgar-vulgar seperti itu, yang terbuka mungkin bisa menampilkan lekukan tubuh tanpa busana misalnya bisa lolos di YouTube, saya kurang tahu. Saya tidak pernah mencari konten seperti itu teman-teman ya. Jadi karena tidak adanya KPI di YouTube, jadi siapapun itu berhak merasa bebas membuat konten yang juga merugikan orang lain. Nah di sini kan tidak ada filter, akhirnya ya itu tadi menjamurlah ya konten-konten yang sekiranya kurang berfaedah.
Konten-konten yang berfaedah itu malah kalah dengan konten-konten yang tidak berfaedah. Saya sendiri pun mengalaminya ketika saya berusaha membahas tentang pinjol. Ya, harapan saya memang itu memberikan edukasi. Tetapi saya lihat yang nonton juga tidak terlalu banyak. Ya teman-teman ya, saya memang niatnya sudah bikin konten aja. Nanti nonton yang banyak atau tidak ya sudah, itu urusan nanti lah gitu. Saya cuma berusaha menjadikan YouTube ini sebagai sarana saya untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan benar menurut saya, tapi tanpa ingin menggurui. Seperti itu teman-teman. Nah, saya perhatikan di konten yang lain yang membahas tentang sudah pinjam saja, kemudian garbaikan saja. Itu lebih ramai teman-teman yang nonton. Saya tidak iri, tetapi kan kalau kita bandingkan dengan logika, yaitu tadi lah, yang kurang berfaedah, itu lebih diminati di YouTube ini dibandingkan konten-konten yang bermanfaat. Ya teman-teman ya. Jadi karena memang konten-konten seperti itu dirasa ramai, maka adalah orang yang memang sudah nekat dan berani membuat. Dibikin playlist gitu, yang dibahas itu Habib Bahar semua begitu. Karena view-nya banyak. Otomatis nanti masuk ke AdSense, begitu teman-teman ya. Tetapi ya sudah, itu adalah urusan pribadi dari pihak-pihak yang memang berani ya membuat konten seperti itu. Saya yakin kok, ya semua akan dipertanggungjawabkan. Di sini saya tidak ingin menghakimi siapapun yang saya bahas tadi ya teman-teman ya, yaitu yang menjelekkan Habib Bahar, yang mengiring narasi keburukan tentang Habib Bahar, itu sudah urusan pribadi mereka. Pasti nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah juga ikut main di dalamnya. Dalam arti apa? Malah bikin panas sesuatu. Itu yang mereka cari sebenarnya teman-teman. Semakin ramai kolom komentar itu dengan hujatan misalnya, itu malah akan ramai. Malah banyak iklan yang akan bertengger di situ. Tapi kalau diemin aja, gak usah dikomentarin. Ataupun mungkin gak usah ditonton. Kalau menurut teman-teman ketika menonton itu hati kalian panas, tidak usah ditonton. Nah, di situ nanti akan perlahan-lahan hilang teman-teman. Tapi ya repot ya, terkadang kita pribadi nggak nonton, masuk ke homepage kita. Ditonton, bikin hati kita terbawa, terpancing emosi seperti itu. Nah, sementara beliau sendiri ya memang tidak terlalu meladeni teman-teman. Tidak terlalu meladeni. Bahkan saya juga belum melihat beliau itu meladeni, bahkan untuk menantang, untuk live bareng juga tidak. Nah, di sinilah ya kita bisa gunakan logika kita. Memang di sini itu ada kepentingan. Kenapa berani membahas itu? Karena kepentingan. Yang pertama sudah diperhitungkan, YouTube tidak ada KPI. Sudah. Itu yang pertama. Jadi bebas. Nah, teman-teman ya. Kecuali misalnya membahas tentang aparatur negara. Nah, itu bisa ditindak. Ya itu ya terkadang bingung juga kalau aparatur negara yang dibahas. Saya tidak akan sebut jabatannya apapun. Bukan momen aman juga. Lebih baik kita itu mengatur kalimat dengan baik. Menata kalimat. Tidak usah kita sebut katakan si A, si B begitu. Kalau aparatur negara yang dibahas, sudah pasti kalian ditindak. Ya, tetapi kalau misalnya personal yang dibahas, walaupun seorang personal itu adalah tokoh ya, tokoh masyarakat yang disegani misalnya, atau yang umatnya banyak, pengikutnya banyak, itu tidak ada tindakan. Bahkan dilaporkan ke kepolisian pun juga tindakannya pasti akan sulit. Karena alamat tidak tahu teman-teman ya. Nah, di situ teman-teman ya. Jadi ini cuma tanggapan saya kepada komentar yang ada di kolom komentar video saya sebelumnya. Berkenanlah Bang untuk membahas itu. Ya sudah, saya bahas dengan kemampuan saya saja, tidak ikut untuk mencaci maki, tidak ikut untuk menyalahkan. Saya memandangnya dari sisi kacamata saya sendiri teman-teman ya. Gunakan logika kita, akal sehat kita. Ya, itu semua memang untuk kebutuhan konten, sudah selebihnya di situ. Nah, nanti pertanggungjawabannya secara hukum seperti apa? Ya kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Jangan terlalu terbawa di dalam arus konten seperti itu. Silahkan ditonton, ya. Jika kalian panas, matikan. Jika kalian memang suka mengikuti sampai akhir, silahkan ikuti. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi tidak usah kita masuk ke dalam penggiringan narasi seperti itu yang nanti kita akan membuat komentar-komentar yang juga akan menyulitkan kita. Semisal kita membuat komentar yang menyudutkan oknum yang membahas Habib Bahar, misalnya. Terus terang nanti otomatis kita akan diserang, ya kan, diserang sama yang pro, sama oknum tersebut. Akhirnya nggak habis tuh komentar-komentar, kan rame itu. Akhirnya yang diuntungkan juga si pemilik channel, teman-teman. Ya teman-teman ya, segitu saja dari saya. Semoga video singkat saya ini lumayan singkat teman-teman ya, tidak terlalu singkat sekali ya. Bermanfaat teman-teman ya. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian konten saya kali ini. Sebab sekali lagi saya tidak ingin menggurui teman-teman, juga tidak ingin menghakimi. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan logika kita bersama.
Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini. Dengan kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro tentunya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.